kebajikan. Kenalin, nama saya Panji Pratama Suhardani dengan nomor induk mahasiswa 4000432462020 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada presentasi kali ini atau video kali ini kita akan mengupas tuntas sistem kendali motor DC, mulai dari komponen dasar hingga implementasi kontrol yang tingkat lebih lanjut. Tujuan utamanya adalah mencapai kinerja motor yang stabil, akurat, dan responsif. Jadi ini adalah fundamental dalam berbagai aplikasi industri dan terutama untuk robotika. Jadi sistem kendali motor DC presisi dalam gerak menggunakan kontrol PID. Oke, lanjut kita ke pendahuluan. Tujuan kendali motor DC ini bertujuan untuk mengukur kecepatan dan posisi motor secara presisi sesuai dengan kebutuhan aplikasi yang ini adalah ini vital untuk kinerja optimal di berbagai sistem. Jadi untuk pengaturan kecepatan dengan menjaga kecepatan putaran motor tetap konstan atau bervariasi sesuai set point yang kita inginkan, terlepas dari bebannya itu sendiri atau apa. Lalu ada pengaturan posisi yang mana ini untuk memastikan motor berhenti pada posisi sudut yang tepat atau posisi yang kita inginkan. Nah di sini digunakan ini sangat krusial atau penting untuk robotika dan mesin-mesin otomatis ya teman-teman. Nah, untuk pengaturan torsi ini sebenarnya bisa, namun pada kali ini kita tidak membahas torsi ya teman-teman. Kita fokus pada kecepatan dan posisi aja. Oke, kita next. Nah, untuk seperti apa blok diagramnya, nanti kita akan menggunakan blok diagram dari software Simulink ya teman-teman. Kita menggunakan blok-blok dari Simulink yang mana nanti bloknya itu loop tertutup. Jadi yang mana ini menggunakan arsitektur loop tertutup untuk akurasi dan stabilitas. Nah, kita bahas dulu teorinya dulu teman-teman. Nah, jadi ada yang namanya itu PWM atau Pulse Width Modulation, yaitu kendali kecepatan, yang mana PWM adalah teknik modulasi untuk mengendalikan daya rata-rata yang disalurkan ke motor DC. Ini dilakukan untuk mengubah lebar pulsa sinyal digital atau duty cycle ya teman-teman, bisa kita bilang duty cycle-nya, untuk mengubah duty cycle-nya, bukan tegangannya teman-teman. Nah, duty cycle itu apa? Duty cycle itu rasio antara waktu sinyal on atau pulsa tinggi terhadap periode total sinyal. Nilai ini biasanya dinyatakan dalam persentase dari 0 sampai 100, yang mana tapi kita tidak menggunakan duty cycle 100% karena itu menimbulkan efek error atau tidak bekerja itu, atau mungkin juga 0%. Kita menggunakan PWM mungkin sekitar ya rentang mendekati 100 atau pokoknya tidak menggunakan 100% ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa ilustrasikan yang mana PWM sinyal ini berbentuk yang sinyal pink ini ya teman-teman. Jadi seperti ada yang tinggi ini bernilai 1 sama 0, yang mana yang satu ini ketika high, yang 0 ini ketika turun. Yang mana kalau misalkan konsep dari duty cycle itu lamanya waktu on, yang mana lama waktunya ini yang berdiri yang tegak ini ya teman-teman. Jadi kayak membentuk sebuah kotak persegi panjang ke atas ya teman-teman, seperti gedung ya, kita bisa dibilang seperti gedung seperti ini. Nah, ini lebarnya itu berapa? Ini kan bervariasi ya teman-teman. Lebarnya itu ada yang lebar, tipis. Nah, ini ada yang tipis. Nah, di sini disebut dengan duty cycle. Duty cycle yang tinggi ini yang mana motor akan menerima daya lebih besar sehingga kecepatannya itu meningkat. Namun kelemahannya di sini motornya itu lebih sering panas teman-teman. Kalau misalkan lebih sering panas maka motor akan cepat rusak, itu kerugiannya. Nah, kalau misalkan duty cycle-nya rendah, nah di sini motor akan menerima daya lebih kecil. Kekurangannya itu kecepatannya menurun, tapi di sini lebih
motornya lebih awet ya teman-teman. Tapi di sini kecepatannya menurun sehingga tidak bisa mungkin mengangkat beban atau lama ke posisi yang kita inginkan seperti itu teman. Dan di sini juga ada ilustrasi dari source signal ya teman-teman. Di sini segitiga, bisa juga di sini sinyal AC ya teman-teman, naik turun seperti yang dilambangkan dengan garis hijau, terus juga ada garis biru ya teman-teman. Nah jadi nanti kita juga akan mengatur dari sinyal PWM-nya ini. Kita atur agar duty cycle-nya ini tidak ketinggian dan juga tidak kerendahan, yang mana kita optimalkan agar mendapatkan hasil yang kontrol motor DC-nya itu kecepatannya optimal dan daya yang dikeluarkan itu tidak merugikan motornya itu teman-teman, dan tidak merugikan kita. Nah itu caranya seperti apa? Lalu kita next dulu, kita bahas encoder 2 pin, yaitu quad railroad encoder atau mata motor. Nah di sini kita ibaratkan ini merupakan mata motor. Kenapa aku bilang sebut mata motor? Karena ini merupakan sensor dari motor DC-nya itu sendiri teman-teman. Jadi encoder 2 pin ini adalah perangkat umpan balik yang mengkonversi gerakan rotasi menjadi sinyal listrik yang memberikan informasi kecepatan dan posisi yang akurat. Nah, makanya aku sebut tadi mata motor ya teman-teman. Nah, di sini encoder 2 pin memiliki channel A dan B yang mana kita atur, yang kalau teman-teman bisa kita lihat sebelumnya di sini. Channel A itu aku kasih nih pin 2, channel B nya itu di pin 3 teman-teman. Seperti itu tergantung dengan konfigurasi dari kalian itu gimana. Yang channel A dan B ini menghasilkan 2 gelombang persegi yang fasanya itu berbeda 90 derajat satu sama lain. Ini merupakan kunci untuk deteksi arah ya teman-teman. Nah lalu ada perbedaan fasa yang mana urutan transisi dari sinyal A mendahului B atau B mendahului A yang mengindikasikan arah putaran motor, yang mana nanti nilainya itu positif atau negatif ya teman-teman. Gampangnya seperti itu. Kalau misalkan nilainya positif atau A mendahului B, itu dia akan searah jarum jam. Dan kalau misalkan sebaliknya itu putaran motornya itu berlawanan arah jarum jam seperti itu. Nah lalu di sini ada menghitung pulsa. Jadi setiap transisi naik atau turunnya pada channel A atau B dapat dihitung sebagai TIC, aku eja TICK, yang kemudian dikonversi menjadi pergeseran posisi atau kecepatan. Nah jadi encoder itu konsepnya kayak gitu teman-teman. Nah jadi encoder ini merupakan informasi yang sangat krusial sebagai umpan balik untuk controllernya untuk memastikan motor bekerja sesuai perintah atau sesuai set point yang kita inginkan. Seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut. Nah di sini ada penanganan NaN pada perhitungan encoder. Nah NaN ini itu apa sih? Nah jadi dalam sinyal digital, terutama saat menghitung kecepatan dari encoder, terkadang menghasilkan NaN atau not a number. Not a number ini artinya bukan angka. Jadi nggak dapat muncul nih teman-teman, yang dapat mengganggu kestabilan sistem kontrol. Kalau misalkan kita menghasilkan nilai atau not number bukan angka, maka ini tidak akan kita kalikan atau mungkin kita jumlahkan atau masuk ke dalam perhitungan sistem. Nah sehingga nanti masalah bisa terjadi ketika pembagian oleh 0. Misalnya saat motor berhenti total atau tidak ada pulsa encoder dalam interval waktu tertentu, teman-teman. Seperti itu. Nah, makanya di sini kita kasih contoh MATLAB. Di sini ada function output non-zero input. Nah, di sini kalau misalkan outputnya 0 di sini, maka akan menghasilkan input yaitu 0. Nah, pentingnya stabilitas mengubah NaN menjadi 0 ini untuk memastikan controller selalu menerima numerik yang valid, mencegah perilaku sistem yang tidak menentu atau crash. Nah, nanti di dalam MATLAB kita harus kasih function MATLAB function, yang mana MATLAB function ini kita mengindikasikan kalau misalkan not a number itu sebagai 0 ya teman-teman.
menjadi 0 untuk menstabilkan controllernya. Jadi, nah seperti itu. Nah, lalu di sini kita bahas saturation atau integral anti wind up. Itu apa sih? Nah, jadi ini merupakan dua teknik yang sangat penting untuk menjaga integritas dan kinerja kontrol, terutama pada kontrol PID dalam batas operasional motor. Nah, jadi saturation PWM ini merupakan output controller yang mau dikirim ke PWM harus dibatasi antara nilai misalnya 0% dan maksimalnya 100%. Nah, melebihi batas ini tidak akan menghasilkan fisik atau dapat menyebabkan integrator wind up. Nah, integrator wind up itu apa? Nah, jadi integrator wind up itu ketika output controller itu jenuh atau karena motor sudah mencapai batas fisik atau ada gangguan besar gitu ya teman-teman. Nah, jadi ada bagian integral atau I dari kontrol PID akan terus berakumulasi dengan error yang menyebabkan wind up. Nah, di sini wind up di sini yang merusak respon sistem saat error mulai berkurang, teman-teman. Nah, solusi anti wind up ini biar gak rusak atau gak error ya teman-teman. Mekanismenya yang mencegah integrator mengakumulasi error saat output controller sudah jenuh. Nah, di sini kayak mengkalkulasi errornya saat outputnya itu sudah jenuh teman-teman. Nah, ini untuk menjaga integrator tetap pada batas yang masuk akal dan memperbaiki respons transiennya. Seperti itu teman-teman. Nah, lalu kita next aja, kita bahas ke PID controller atau pengendali utama yang akan kita gunakan dalam controller ini teman-teman. Nah, jadi controller PID adalah algoritma kendali loop tertutup yang paling umum digunakan dalam industrial karena efektivitas dan kesederhanaannya ini sangat banyak digunakan ya teman-teman. Ini sudah aku bahas juga di video-video sebelumnya, tapi aku nggak ada lelah-lelahnya untuk membagikan atau men-sharing tentang PID ini. Jadi P ini merupakan variabel dari proporsional yang mengkoreksi error berdasarkan besar error saat ini. Nah, hasilnya responnya cepat tapi bisa overshoot dan osilasi teman-teman di grafiknya. Lalu ada I, ini merupakan integral, ini menghasilkan error steady state dengan mengakumulasi error masa lalu. Nah, akibatnya apa? Di dalam outputnya itu memperlambat respon, tapi di sini meningkatkan akurasi jangka panjangnya. Jadi nanti steady state errornya itu dihilangin, jadi hampir gak ada nanti teman-teman. Jadi stabil di angka set point yang kita inginkan, gampangnya seperti itu. Lalu ada derivatif D, ini mengantisipasi error pada masa berdasarkan laju perubahan error, jadi mempercepat respon, mengurangi overshoot teman-teman. Outputnya seperti itu. Nah, ketiga komponen ini yaitu P, I, dan D bekerja sama untuk mengatur output PWM. Mengatur output PWM-nya atau push width modulation yang memastikan motor mencapai kecepatan atau posisi yang diinginkan dengan akurasi tertinggi. Dengan tuning konstanta P, I, dan D adalah seni dan sains untuk menciptakan kinerja yang optimal. Seperti itu teman-teman. Kita next. Nah, integrasi semua komponen yaitu alur sistem lengkapnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi sistem kendali loop tertutup. Di sini ada PWM push bar modulation yang mana. Nah, di sini nanti kita bahas aja di MATLAB-nya ya teman-teman biar kalian nggak bingung. Tapi komponen-komponennya itu ada PWM, motor motor nanti outputnya itu ada arah dan kecepatan. Lalu ada encoder, di sini umpan balik posisi dan kecepatan. Lalu filter ini peredam noise. Nah, PID ini PID controllernya. Nah, saturasi ini membatasi sinyal kontrolnya seperti apa? Seperti itu.
Nah, jadi dari pembacaan umpan balik encoder hingga penyesuaian PWM, setiap langkah dalam alur ini memastikan kendali presisi dan stabil. Jadi kayak filtering data encoder dapat dilakukan sebelum masuk PID untuk mengurangi noise-nya. Nah, dalam MATLAB-nya itu seperti apa? Yang jadi langsung aja kita buka MATLAB-nya. Datang kembali, kita menggunakan Simulink lagi, MATLAB Simulink dengan sekarang dengan pengaturan kontrol PID secara manual menggunakan slider tanpa menggunakan blok PID dari MATLAB-nya. Kalau untuk pembahasan video sebelumnya itu kan kita sudah membahas atau sudah membuat blok seperti ini ya teman-teman. Kita sudah men-setting gimana kita membuat set point-nya yang kita inginkan, lalu diselisihkan dengan speed-nya, lalu masuk ke kontrol PID, lalu masuk ke sinyal PWM-nya. Nah, di sini kan kita pakai blok PID controller dari MATLAB Simulink-nya. Nah, pada video kali ini kita akan membuat tanpa menggunakan PID controller ini. Jadi kita membuat PID sendiri gitu. Jadi caranya seperti apa? Langsung aja kita mulai. Oke, teman-teman. Di sini ada yang harus teman-teman hapus dulu. Di sini yang PID ini boleh teman-teman hapus. Kalian boleh ke simpan ya teman-teman, disimpan dulu yang sebelumnya, lalu di save as aja. Di sini ini karena kita udah nggak kepake, aku hapus aja. Ya, oke. Nah, tapi ini masih kepake ya teman-teman, yang atas ini masih kepake. Nah, di sini kita tentuin dulu slider dari konstanta PID-nya. Sini aku cari blok konstan, yang mana blok konstan ini akan kita buka dengan slider. Lalu kita beri dari gotonya. Nah, outputannya dari si goto ini ya kan. Dan ini dari si goto. Nah, gotonya ini buat menuliskan variabel. Dan di sini aku kasih yang pertama kali variabel KP atau konstanta proporsional, teman-teman. Nah, di sini jangan lupa di slidernya kita konekin dulu ke konstanta yang baca sini. Dan udah kita konekin, lalu nilai minimum maksimumnya baru kita masukkan. Nilai minimum maksimumnya itu misalkan 0, minimumnya sampai dengan 2. Nah, ini coba aku salin aja teman-teman ya. Salin lagi sampai 3 kali. Nah, namun di sini kan ada merah itu karena variabel dari blok gotonya namanya itu belum ku ganti. Ini harus ku ganti dulu. KP jadi KI, terus ada KD. Ada duplikat ya teman-teman. Ini ngebug kayaknya. Oh, teman-teman, ini laptop saya agak sedang error ini. Kalau misalkan udah seperti ini, teman-teman jangan lupa beri nilai set point-nya itu berapa. Ini sama aja, kita salin juga
sini. Cuman teman-teman di sini slidernya agak kita perbesar ya. Agak kita perbesar, lalu blok gotonya ini variabelnya kita kasih nama SP atau set point, adalah set point yang kita inginkan. Sama aja ya teman-teman, di sini sama dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya kita udah pernah coba, namun SP-nya di sini sama set point dengan variabel speed, seperti itu ya teman-teman. Ini nilai minimumnya minus 600, maksimumnya kita beri 600. Nah, jika sudah seperti ini teman-teman, langkah selanjutnya itu langsung kita buat sistem contohnya itu seperti apa. Nah, di sini kita pakai set point-nya dari Goto, kita sediakan, kita scan aja. Kita samakan dengan kita beri sum. Di sini jangan lupa diganti negatif teman-teman. Lalu ada Goto error. Kita beri nama error sini. Nah, di sini kita pakai namanya blok saturation ya. Nah, baik teman-teman, jadi kita pakai di sini blok saturation. Nah, blok saturation di sini itu fungsinya untuk membatasi nilai agar tidak melebihi batas maksimum dan minimum yang ditentukan, seperti yang udah aku jelasin sebelumnya teman-teman. Nah, lalu di sini kita atur teman-teman, nilai dari uppernya itu 255, lalu lowernya minus 255. Kenapa 255? Karena aku di sini menggunakan Arduino Atmega. Sebentar, aku pakai Arduino Atmega Atmega 2560 yang mana itu menggunakan ADC sekitar 8 bit teman-teman. Nah, yang mana nilai 8 bit itu sekitar 256 atau 255, seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau misalkan kenapa saturation ini perlu di PID? Nah, karena untuk mencegah anti wind up atau integral wind up protection. Jika nggak dibatasi, integralnya kan bisa numpuk berlebihan dan menyebabkan sistemnya lambat ke set point, atau bisa juga responnya overshoot yang berlebihan, terus kontrolnya jadi tak stabil. Jadi intinya tuh saturation ini kayak aktuator yang mencegah maksud saya saturation ini mencegah aktuator atau mungkin di sini saya menggunakan motor ya, motornya melebihi batas kerja. Jadi untuk mencegah itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut aja, langsung kita bikin. Nah, lalu yang rangkaian kedua kita perlu MATLAB function. Sorry, bukan ini, MATLAB sistem apa ya, kan MATLAB apa ya teman-teman. Nah, lalu selanjutnya kita pakai
MATLAB function. Nah di sini kita pakai yang HDL coorder atau user function ini ya teman-teman, jangan sampai salah. Nah fungsinya ini tuh kayak mengubah output yang nan tuh kayak yang tidak terdeteksi atau nggak ada nilainya ya teman-teman, jadi nol. Kan di sini kan banyak nilai-nilai. Nah fungsinya ini tuh agar tidak nilainya yang masuk atau yang keluar ya teman, maksud saya yang keluar atau outputnya ini menjadi nol, nggak jadi nan. Karena kalau misalkan nan, nanti dia perkalian atau penjumlahan yang nanti dilakukan itu sulit untuk dilakukannya, nanti kesananya atau nilai akhirnya itu nanti jadi tidak mau dibaca ya teman-teman, atau mungkin bisa jadi malfungsi, jadi error ya, seperti itu. Jadi ibaratnya ini tuh kayak filter gitulah teman-teman. Nah, oke, langsung aja kita bikin rangkaiannya. Setelah itu teman-teman bisa pakai fungsi blok-blok dulu ya teman-teman. Aku di sini coba ngopi yang sebelumnya. Di sini kita pakai yang perkalian. Sini pakai 3 ya teman-teman. 1 sama kita banyak menggunakan blok divide. Jangan lupa teman-teman, di sini namanya bloknya divide. Kita pakai blok divide yang kali per kali ya teman-teman. Inputnya ada 2 perkalian. Sama ada yang kedua itu pembagian yang masuk ke nilai kontrol derivatif ya teman-teman. Nah selain itu juga kita pakai blok sum yang kotak teman-teman. Biar lihat, aku pakai yang sebelumnya juga. Jadi teman-teman bisa nyari, diklik 2 kali lalu klik aja sum teman-teman, itu akan muncul. Nah di sini yang di bloknya itu plus sama plus teman-teman. Oke. Lalu kita tambahkan delay. Nah di sini delaynya aku ngambil aja ya teman-teman, sama. Nah di sini jangan lupa delaynya itu yang pangkatnya -1 ya teman-teman. Soalnya banyak yang salah di sini. Kita menggunakan delta time ya teman-teman. Delta time yang sebelumnya udah kita hasilkan, yang mana delta time ini kan dari waktu sekarang dan dikurangi waktu sebelumnya ya. Ini delta ya teman-teman, pengurangan. Yang udah saya kerjakan juga atau sudah saya buatkan tutorialnya pada video sebelumnya. Teman-teman bisa tonton dulu videonya. Ini harus sambungin ke sini dulu teman-teman. Ya, jadi ini outputnya dari sum yang di sini. Ini nanti blok integral ini nanti di loopingkan masuk lagi ya teman-teman.
masuk. Set point dengan foto profesional. Nah, jadi nilai sini diambil ya teman-teman, dari sini. Nah, sini ada nilai speed ya teman-teman. Kita kurangi dengan speed, sama kayak video yang sebelumnya dengan nilai pakai blok PID controller dari tapi di sini kan aku kurangi dengan speed ya teman-teman. Nilai set point-nya. Nilai error, nanti nilai errornya berapa. Nah, error ini kan selisih ya teman-teman, selisih dari set point dengan speednya itu misalnya berapa. Misalkan set pointnya kita atur 200, nah nanti speednya misalkan 210 atau berapa, nanti berarti errornya itu plus 10 atau minus 10 ya, seperti itu teman-teman. Ya udah aku contohin sebelumnya, pasti teman-teman bisa paham. Nah, di sini kan yang blok perkalian yang di sini ini ngambil dari konstanta yang udah kita buat sebelumnya teman-teman di blok sini. Nah, nanti inputan slider variabel dari yang udah kita hubungkan dengan konstanta dari slider yang udah kita hubungkan. Variabel dari kontrol PID-nya sendiri, konstanta P, I, dan D. Ini urut, aku bikin urut ya teman-teman. Yang atas itu konstanta proporsionalnya nanti berapa, lalu yang di tengah itu integral, yang di bawah itu derivatifnya ya teman-teman. Nah, ini udah. Jangan lupa keluarannya itu harus kita hubungkan dengan saturation. Ini udah aku jelasin ya teman-teman kenapa kita pakai saturation. Kita cek dulu apakah sudah kita setting. Oke, udah ya teman-teman. Nah, di sini kita bikin gotol lagi. Yang mana kita beri nilai P, I, D. P besar ya teman-teman. Ini jangan lupa diubah, yang satunya jadi I, oke, jadi D. Ini kita bukan aja. Nah, jika sudah, ini kita hasilkan blok transfernya atau blok from-nya dengan cara diklik tanda panahnya ini.
blok sum, tapi kita inputkannya itu 3. Kita pakai blok sum soalnya teman. Blok sum aku ngambil aja ya, ini dari sini pasti. Blok sum kita ini blok sumnya plus 3 semua tuh. Plusnya ada 3. Ini PID output, ini untuk PID outputnya. Lalu kita hubungkan lagi dengan variabel namanya PID. Oke. Nilai atasnya ini harusnya kita ganti tambah nilainya jadi PID. Ini blok atasnya harus kita ganti tambah nilainya jadi PID. Nah, sip. Aduh, belum keganti. Kita apply dulu. Oke. Nah, di sini untuk melihat nilainya, teman-teman bisa lihat di sini kita bikin display dan scope-nya teman-teman untuk melihat bagaimana grafik serta hasil nilainya. Nah, oke teman-teman, di sini udah aku run. Teman-teman di sini mungkin ada sedikit perubahan ya teman-teman. Mulai dari tata letaknya aja sih sebenarnya. Sini agak fatur, di sini mah yang sebelumnya. Nah, di sini set pointnya di slidernya aku berikan nilai 100 teman-teman.
100, mendekati 100, tapi di sini nilainya 98,45. Nah, di sini motornya ini belum jalan karena apa? Karena aku belum berikan nilai proporsional, integral, dan derivatifnya. Ini masing-masing aku berikan. Nah, coba ya aku berikan nilai. Nah, sedangkan kalau misalkan aku berikan nilai derivatif itu nilainya kayak gini ya teman. Motornya dia akan nyedot-nyedot seperti ini sampai aku berikan nilainya itu 0. Nah, coba ya aku berikan nilai derivatifnya ini, proporsionalnya itu sekitar 0,2. Untuk lembab cowok, anjing. Nah, di sini ya teman-teman, ini aku udah melakukan uji riset atau sebuah eksperimen gitu kan. Aku beberapa kombinasi dari P dan I tanpa menggunakan D. Kan sebelumnya juga kita menggunakan controller PID itu tanpa memasukkan nilai derivatifnya gitu. Makanya di sini aku hanya memasukkan nilai konstanta dari P sama I-nya. Nah, di sini aku udah melakukan uji riset beberapa kali percobaan yang mana stabil atau nilai errornya yang rendah itu di sekitar P-nya itu 0,2 sampai 0,4. Nah, sedangkan nilai I-nya itu di angka 0,7 sampai 0,8 aja ya teman-teman. Nah, oke. Coba kita lihat grafiknya ya teman-teman. Ya apa gitu. Nah, oke. Di sini kita bisa lihat ya teman-teman, errornya itu naik turun. Nah, di sini aku jelasin dulu. Garis yang biru ini merupakan garis dari speednya, sedangkan yang kuning ini merupakan nilai set point. Lalu yang oranye atau jingga ini itu nilai errornya. Nah, nilai error sama nilai speednya itu hampir mirip teman-teman. Kenapa? Karena nilai errornya itu kan tergantung dengan nilai speednya, nilai set speednya dikurangi dengan set pointnya teman-teman. Ini dia antara minus sama plus ya teman-teman. Di sini terbilang cukup rendah ya teman-teman, karena cuma minus 1 ya, nih minus 11 sampai 8 itu masih tergolong wajar. Cuman di sini masih ada stabilnya sedikit ya teman-teman. Sini harusnya bisa lebih stabil lagi gitu. Nah, di sini perbedaannya teman-teman, jika kita bandingkan dengan proporsional kontrol yang menggunakan blok PID controller dari MATLAB ya, MATLAB Simulink ya, itu dia susah untuk kita melakukan eksperimen. Jadi kita harus mengubah manual gitu kan. Nah, kalau di sini kan kita pakai slider gitu, jadi lebih gampang gitu. Jadi lebih gampang lah gitu ya teman-teman. Nah, di sini mungkin ada sedikit overshoot di sini ya. Di sini mungkin aku bisa lakukan percobaan lebih dalam lagi gitu teman-teman, supaya lebih riset lagi. Nah, oke. Mungkin itu aja. Ini lebih ya. Nah, lalu kalau ini kan dia tanpa kita buat sendiri gitu ya teman-teman. Caranya itu gimana? Tanpa PID sebenarnya bisa disederhanain dengan blok PID controller. Nah, itu. Cuman kan kita harus meriset bagaimana melihat nilai tanpa. Nah, di sini coba aku matikan, lalu aku ganti dengan speednya jadi nilai encoder teman-teman. Apply. Akan seperti apa gitu mengenai posisinya. Kan tadi aku melakukan kecepatan. Di sini sebuah posisi.
Tapi di sini posisi saya sudah agak lumayan jauh ya teman-teman di displaynya tadi. Jadi mungkin agak sedikit kurang akurat. Ini masih agak loading teman-teman, masih nunggu compile-nya. Oke. Di sini nilainya pasti dia akan terus ini ya teman. Kita langsung coba lihat grafiknya aja seperti apa. Kita perhatikan nilai encodernya ya, yang mana encoder itu nah ini motornya ini mati ya teman-teman. Coba kita dari nilai derivatif mungkin. Nah maka dia akan minus ya teman-teman nilainya. Ini akan minus. Coba aku berikan P nya, coba aku lebih besarin. Ini akan seperti apa? Sini agak ada ngebug ya teman-teman. Nah sini harus aku nolling dulu biar ke reset teman-teman. Tuh biar ke reset. Nah di sini coba aku beri nilai proporsional yang besar gitu. Sini nilainya udah minus ya teman-teman. Nah di sini aku berikan nilai integralnya. Nah dia akan cenderung terus menerusan berjalan teman-teman. Nah ini kalau misalkan nilai I nya aku berikan, dia nggak mau jalan ya teman-teman. Coba aku berikan nilai D nya, jadi tidak mau jalan juga. Nah di sini teman-teman bisa reset ya, bagaimana ini bisa bekerja gitu. Oke. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik teman-teman, di sini setelah kita tadi sudah mencoba di MATLAB, di sini dapat aku simpulkan yang mana kesimpulannya itu stabilitas dan akurasi adalah kunci. Yang mana sistem kendali motor DC yang efektif adalah hasil dari integrasi cerdas berbagai komponen, masing-masing dengan peran krusialnya. Yang pertama ada PWM, jadi yaitu pintu gerbang kendali daya ke motor, memberikan regulasi kecepatan yang halus. Nah PWM ini harus kita kontrolin. Nah di sini kita bantu dengan memberikan data umpan balik dengan yaitu encoder tentang kecepatan dan posisinya. Nah di sini esensial untuk kontrol loop tertutup. Nah di sini sebelum itu kita harus dulu sebenarnya kita bahas dengan low pass filter. Nah low pass filter ini untuk menstabilkan teman-teman, untuk menstabilkan, jadi kayak penghilang noise lah gampangnya. Lalu ada penanganan not a number atau tidak ada angka dan anti win up. Nah, mekanisme proteksi yang vital ini menjaga stabilitas dan respon sistem dalam kondisi ekstrim. Jadi nanti biar gak ada errornya teman-teman, seperti itu. Lalu ada PID controller, yang mana ini merupakan inti dari controllernya, yaitu algoritma cerdas yang memproses error dan menghasilkan koreksi yang tepat untuk mencapai set point yang kita inginkan. Nah, dari komponen-komponen ini sangat berkolaborasi lah gampangnya teman-teman. Dengan memahami dan mengoptimalkan setiap aspek ini,
teknisi dan kita teman-teman gampangnya dapat merancang sistem kendali motor DC yang unggul dalam akurasi dan responsivitas dan keandalan di berbagai aplikasi. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa aku dapat simpulin dalam video kali ini. Terima kasih sudah menonton videonya dari awal hingga akhir. Saya minta maaf kalau ada kesalahan kata ataupun ataupun tindakan saya yang kurang mengenakan. Mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.